Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika dalam semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aritmatika sosial. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar. Apakah anak-anak sekalian ada yang tahu apa arti dari aritmatika sosial? Kalau belum, mari kita perhatikan pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari kehidupan sosial seperti menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, bruto, neto, tara, diskon, pajak, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian di atas, Pak Guru akan merangkum materi dalam beberapa kali pertemuan sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas harga jual, harga beli, untung dan rugi, beserta persentase untung dan rugi. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas rabat, bruto, tara, dan neto, beserta pajak dan perbankan. Dari setiap pertemuan akan diakhiri dengan penugasan atau pemberian soal yang dikerjakan secara individu untuk mengukur ketercapaian indikator atau kompetensi dasarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita membahas tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan juga nilai sebagian. Untuk memahami lebih mendalam, perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak, seorang pemilik toko menjual satu kotak karet penghapus dengan harga Rp8.400. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah karet penghapus. Seseorang membeli sebuah karet penghapus dan pemilik toko menjualnya dengan harga Rp700. Dalam hal ini, harga satu kotak karet penghapus Rp8.400, yang kemudian ini disebut dengan nilai keseluruhan. Sedangkan harga satu buah karet penghapus Rp700, yang kemudian disebut dengan nilai per unit. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan rumus daripada nilai keseluruhan.
Nilai keseluruhan diperoleh dari banyaknya unit dikali dengan nilai per unit. Atau dengan kata lain bahwa harga keseluruhan itu diperoleh dari banyaknya unit dikali dengan harga per unit. Dari rumus di atas kita bisa menurunkan nilai per unit atau harga per unit. Nilai per unit itu sama dengan perbandingan nilai keseluruhan dengan banyaknya unit, atau nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Nah, untuk lebih jelasnya penerapan daripada rumus itu kita akan lihat dalam contoh berikut. Harga sebuah buku tulis Rp3.000. Uang Ningsi hanya cukup untuk membeli 10 buah buku tulis. Pertanyaannya, hitunglah. Yang pertama, uang Ningsi untuk membeli buku tulis tersebut. Pertanyaan kedua, banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsi bila harganya turun menjadi 2.500. Untuk menyelesaikannya, perhatikan di sebelah kanan. Yang pertama, misalkan jumlah uang Ningsi adalah Rp. Berdasarkan rumus nilai keseluruhan diperoleh H sama dengan 10 kali 3.000, atau nilai keseluruhan sama dengan banyaknya unit, dalam hal ini 10 buah buku tulis, dikali dengan nilai per unit atau Rp3.000 sama dengan 30.000. Jadi jumlah uang Ningsi adalah Rp30.000. Yang kedua atau B, jika harga buku tulis turun menjadi 2.500, maka banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsi adalah sebagai berikut. Banyaknya buku tulis sama dengan 3.000 dibagi dengan 2.500, atau membandingkan harga keseluruhan dengan harga per unitnya, sehingga diperoleh nilai 12 yang menandakan banyaknya buku tulis adalah 12 buah buku tulis. Nah, demikian terakhir sebagaimana yang Pak Guru katakan tadi, bahwa setiap pertemuan nanti kita akan akhiri dengan soal latihan. Nah, sebagaimana soal yang sudah disediakan ada 2 buah, Pak Guru berharap agar semua dikerjakan dengan baik. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan dengan bahasa kalian sendiri pengertian dari nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Yang kedua, seorang pedagang sayur membeli 12 ikat sayur. Ia membayar dengan 2 lembar uang 5 ribuan.
dan mendapat uang kembalian 1.000 rupiah. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukanlah harga pembelian sayur seluruhnya. Guru ulangi, tentukanlah harga pembelian sayur seluruhnya. Yang kedua atau B, tentukan harga pembelian seikat sayur. Yang kedua, tentukan harga pembelian seikat sayur. Yang ketiga, jika pembeli tersebut hanya membeli 5 ikat sayur, berapa rupiah yang ia harus bayar? Guru ulangi, jika pembeli tersebut hanya membeli 5 ikat sayur, berapa rupiahkah ia harus membayar? Soal untuk pertemuan pertama, Pak Guru berharap sekali lagi diselesaikan dan Pak Guru akhiri pertemuan kita. Semoga mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.